Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Jomardi S dari Prodi Manajemen. Sekarang saya punya Universitas UTS Digital Innovation Entrepreneurship dan Type of Innovation. Ini pertama kita pengertian innovation, di mana inovasi adalah gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbarui suatu produk atau proses dan jasa. Inovasi menurut Stephen Rowe adalah sebuah gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaharui suatu produk atau proses dan jasa. Selanjutnya, manfaat dan tujuan innovation. Pertama itu manfaat inovasi. Yang pertama yaitu peningkatan efisiensi, di mana inovasi dapat meningkatkan efisiensi operasional suatu perusahaan dengan memperkenalkan metode produksi atau teknologi baru yang lebih efisien. Dua, keunggulan kompetitif, di mana inovasi memungkinkan perusahaan untuk membedakan diri dari pesaing dengan menciptakan produk layanan atau proses unik yang menarik bagi pelanggan. Tiga, pertumbuhan bisnis, yaitu melalui inovasi perusahaan dapat memperluas pasar mereka, menjangkau pelanggan baru, dan menciptakan peluang pertumbuhan yang lebih besar. Empat, peningkatan kinerja produk dan layanan, di mana inovasi memungkinkan perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka, memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dengan lebih baik. Lima, penyelesaian masalah, di mana inovasi dapat membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang ada, baik dalam proses internal perusahaan maupun dalam kebutuhan pasar. Selanjutnya yaitu tujuan inovasi. Yang pertama yaitu meningkatkan daya saing, di mana inovasi memungkinkan perusahaan untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar yang terus berubah dengan memperkenalkan produk, layanan, atau proses baru yang lebih baik. Dua, peningkatan efisiensi operasional, di mana tujuan inovasi meliputi pengembangan proses operasional yang lebih efisien, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan produktivitas karyawan. Tiga, pengembangan produk dan layanan baru, di mana inovasi bertujuan untuk menghasilkan produk dan layanan baru yang inovatif, memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang dan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Empat, pemecahan masalah kompleks, di mana inovasi bertujuan untuk menemukan solusi yang lebih baik untuk masalah-masalah yang kompleks, baik itu dalam hal teknologi, lingkungan, atau sosial. Lima, peningkatan kepuasan pelanggan, di mana salah satu tujuan utama inovasi adalah meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan produk dan layanan yang lebih baik, lebih inovatif, dan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, sini ada 10 type innovation itu dibagi menjadi tiga, di mana yang pertama itu configuration, kedua offering, tiga experience. Configuration itu terdiri dari Configuration itu fokus inovasi pada cara kerja dan sistem bisnis. Di antaranya yaitu satu profit model, dua network, tiga struktur, dan empat proses. Kemudian offering yaitu adalah fokus inovasi pada pengembangan produk dan sistem produk. Di antaranya itu produk performance dan produk sistem. Terus experience yaitu fokus pada inovasi pada pengalaman pengguna. Di antaranya itu service, channel, brand, and, and check. Dan 10 customer engagement. Di sini ada sebuah kasus, studi kasusnya yaitu sebuah brand yaitu H&M atau Hennes and Norris. Di sini sedikit historinya. H&M atau Hennes dan Norris adalah retail pakaian global yang terkenal karena menawarkan berbagai pakaian, aksesoris, dan produk gaya hidup lainnya untuk pria, wanita, remaja, dan anak-anak. Perusahaan ini dikenal dengan gaya mode yang terjangkau dan trendy. Hennes and Norris sering mengikuti tren mode terkini dan menawarkan berbagai koleksi yang dapat diakses oleh berbagai kalangan.
Perusahaan ini didirikan di Swedia pada tahun 1947 dan telah tumbuh secara signifikan sejak itu. Hennes dan Mauritz memiliki ribuan toko di seluruh dunia dan juga menawarkan pengalaman berbelanja online melalui situs web resmi mereka. Hennes and Mauritz terus memperluas jangkauannya secara global dan sering bekerja sama dengan desainer terkenal untuk menciptakan koleksi pakaian khusus yang eksklusif. Bermarkas di Stockholm dan beroperasi lebih dari 28 negara dan mengerjakan kurang lebih 60.000 pekerja. Pemilik Steph- Pemiliknya yaitu Stephen Persson. Kantor pusatnya berada di Stockholm, Swedia, didirikan pada 4 Oktober 1947, Västra Swedia. Sekarang CEO-nya yang bernama Helena Helmersson. Pendirinya yaitu Helen Persson. Anak perusahaannya itu Monkey, Weekday, Ship Monday, Joss, dan Other Stories Arcade. Sedangkan cabangnya itu ada kurang lebih 4.958. Itu pada 28 Februari 2019. Yang pertama di sini kita bahas tentang inovasi kompresor, Harness dan Morris. Yang pertama yaitu dari segi profit modelnya, yaitu, yaitu Harness dan Morris terus berinovasi dalam pengelolaan modal mereka dengan mengadopsi praktik terbaik dalam manajemen keuangan, termasuk investasi yang cerdas, pengendalian biaya yang ketat, dan strategi pembiayaan yang efisien. Dengan mengembang, mengembangkan model bisnis yang adaptif dan responsif, Ernest dan Maurice dapat merespon perubahan pasar dengan cepat, mengoptimalkan modal mereka, dan meningkatkan profitabilitas melalui strategi penentuan harga yang cepat dan model pendapatan yang inovatif. Penjualan langsung pada konsumen, koleksi khusus dan kolaborasi, layanan berlangganan, penjualan online, pemasaran dan iklan, dan lisensi dan royalti. Yang kedua itu dari segi networknya, kolaborasi dengan desainer. Ernest dan Morris dalam secara konsisten bekerja sama dengan desainer terkenal untuk menciptakan koleksi mode yang unik dan terjangkau, serta mereka telah menggunakan teknologi pemindaian tubuh untuk membantu pelanggan menemukan ukuran pakaian yang sesuai dengan tubuh mereka. Selanjutnya itu dari segi struktur organisasi yang adaptif, di mana Charles dan Morris telah mengadopsi struktur organisasi adaptif yang memungkinkan mereka untuk merespon perubahan pasar dengan cepat dan efisien, memfasilitasi kolaborasi antar divisi, dan mempromosikan keputusan yang respon. Tim cross-fungsional, peningkatan komunikasi internal, pengembangan keterampilan karyawan, integrasi teknologi, dan pengembangan struktur karir. Charles dan Morris telah mengembangkan struktur karir yang jelas dan berkelanjutan untuk karyawan mereka, menyediakan jalan yang jelas untuk kemajuan karir dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu proses penelitian pasar dan analisis tren. Constant Morris melakukan penelitian pasar yang mendalam untuk memahami preferensi dan kebutuhan konsumen serta menganalisis tren mode dan berkelanjutan yang sedang berkembang. Ideation dan kreatif. Tim kreatif di Harris dan Morris melakukan sesi ideation yang intensif, memungkinkan mereka untuk menghasilkan ide-ide inovatif yang relevan dengan tren pasar dan nilai perusahaan. Prototipe dan pengujiannya, yaitu setelah pengembangan ide-ide awal harus membuat prototipe produk atau layanan baru mereka yang kemudian diuji secara menyeluruh untuk memastikan kualitas, kenyamanan, dan daya tahan yang sesuai dengan standar perusahaan. Selanjutnya yang itu kelima, produk performance, di mana pengguna bahan berkualitas tinggi harus dan Morris dalam mengembangkan produk dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi, termasuk bahan ramah lingkungan yang memenuhi standar keberlanjutan perusahaan. Desain yang inovatif, di mana yaitu harus fokus pada desain yang inovatif dan modis, yang mencerminkan tren terkini dalam industri mode dan memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam. Itu fungsi dan kenyamanan. Harus Morris memastikan bahwa produk mereka tidak hanya terlihat bagus, tetapi juga nyaman digunakan
dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti fungsionalitas, kualitas, dan daya tahan dalam membangun produk mereka. Keberlanjutan dan daur ulang, karena semua telah meningkatkan kinerja produk mereka dengan memperkenalkan lebih banyak produk berkelanjutan, termasuk pakaian daur ulang dan produk-produk ramah lingkungan lainnya, yang membantu mengurangi dampak lingkungan negatif. Yang keenam yaitu produk sistem, di mana riset dan analisis pasar harus Morris melakukan riset pasar dan analisis tren mode untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, serta menentukan arah pengembangan produk yang sesuai dengan tren terkini. Desain dan pengembangan produk, tim tim desain harus Morris bekerja sama dengan ketat dalam mengembangkan konsep produk baru yang memadukan tren terkini dengan bahan dan teknologi terbaru untuk menciptakan produk yang inovatif dan menarik. Pengelolaan rantai pasoknya yaitu harus memiliki sistem pengelolaan rantai pasok yang terintegrasi, memungkinkan mereka untuk bekerja sama dengan berbagai pemasok dan produsen untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan bahan baku dan proses produksi. Pengendalian kualitas harus memiliki sistem pengendalian kualitas yang ketat yang meliputi pengujian bahan, produksi, dan produk jadi untuk memastikan bahwa setiap produk memenuhi standar kualitas yang tinggi sebelum mencapai konsumen. Ketujuh, yaitu service, pengalaman belanja di digital. Setelah meningkatkan platform e-commerce mereka dengan fitur seperti virtual try-on dan panduan gaya yang memungkinkan pelanggan untuk menjelajahi dan memilih produk dengan lebih mudah dan nyaman. Layanan pelanggan yang responsif, karena semua harus memberikan layanan pelanggan yang responsif melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk telepon, email, dan media sosial. Memastikan bahwa pertanyaan dan masalah pelanggan ditangani dengan cepat dan efisien. Program loyalitas pelanggan, di mana Sahnas Memorius telah memperkenalkan program loyalitas pelanggan yang memberikan insentif dan diskon kepada pelanggan setia mereka, mendorong retensi pelanggan dan memperkuat keterlibatan pelanggan dengan mereka, merek, pengiriman, dan pengembalian yang fleksibel. Kedelapan yaitu dari segi channel, e-commerce, Harness Morris telah mengembangkan platform e-commerce yang kuat dan responsif, memungkinkan konsumen untuk berbelanja secara online dengan mudah dan nyaman dan menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Dari segi aplikasi seluler, Harness Morris telah meluncurkan aplikasi seluler yang memudahkan konsumen untuk menjelajahi katalog produk, membuat pembelian, dan mengakses penawaran khusus atau diskon. Peningkatan keterlibatan pelanggan dan memfasilitasi pengalaman belanja yang lebih personal. Penjualan melalui platform pihak ketiga, harus juga menjual produk mereka melalui platform e-commerce pihak ketiga, memperluas jangkauan mereka dan menjangkau konsumen potensial yang lebih luas di berbagai pasar. Retail fisik, karena terus mengembangkan jaringan toko fisik mereka di lokasi strategis di seluruh dunia dengan terus memperbaiki konsep toko mereka dan meningkatkan pengalaman belanja di toko untuk menarik pelanggan secara langsung. Kios interaktif. Yang kesembilan yaitu brand and sex. Pencitraan berkelanjutan harus terus meningkat citra merek mereka dengan fokus pada berkelanjutan dan tanggung jawab sosial, menyoroti komitmen mereka terhadap produksi pakaian ramah lingkungan dan program-program sosial yang mendukung masyarakat dan lingkungan. Kampanye pemasaran berfokus pada keanekaragaman, karena telah meluncurkan kampanye pemasaran yang berfokus pada keanekaragaman dan inklusif, dan menginginkan nilai-nilai positif seperti kesetaraan dan res- representasi yang kuat dalam setiap aspek kampanye pemasaran mereka. Kemitraan dengan selebriti dan pengaruh, karena semua terus menjalani kemitraan dengan selebriti dan pengaruh terkemuka untuk meningkatkan visibilitas mereka, merek mereka, dan menjangkau kelayakan yang lebih luas, menciptakan pesan yang terhubung dengan audiens yang beragam. Komunikasi multi-channel yang kreatif, Ernest dan Morris mengadopsi pendekatan komunikasi multi-channel yang kreatif, mengintegrasi iklan televisi, media sosial, dan kampanye digital yang inovatif untuk mencapai audiens yang berbeda dengan pesan merek yang konsisten. Yang terakhir yaitu 10 yaitu
customer engagement. Program loyalitas pelanggan. Harnas dan Maurice memiliki program loyalitas pelanggan yang membuat insentif dan hadiah kepada pelanggan setia, termasuk diskon eksklusif, akses awal ke penjualan, dan akses secara khusus. Pengalaman belanja personal. Harnas dan Maurice menyediakan pengalaman belanja personal dengan membantu pelanggan dalam pemilihan produk, memberikan rekomendasi berdasarkan preferensi, dan menyesuaikan pengalaman belanja sesuai dengan kebutuhan individu. Kemitraan dengan pengaruh digital. Anda telah menjalin kemitraan dengan influencer digital pramuka untuk memperluas jangkauan mereka, merek mereka, dan menjangkau audiens yang lebih luas. Menciptakan keterlibatan yang lebih dalam dengan konsumen potensial. Komunitas online. Harus memiliki komunitas online yang aktif di media sosial dan platform digital lainnya, di mana pelanggan dapat berbagi pengalaman mereka, memberikan umpan balik, dan terlibat dalam diskusi yang relevan dengan mereka. Pengalaman belanja digital yang responsif. Nah, Morris telah meningkatkan pengalaman belanja digital mereka dengan situs web dan aplikasi seluler yang responsif, memastikan navigasi yang lancar, pembayaran yang mudah, dan akses yang cepat ke informasi produk, acara, dan pengalaman in-store. Karena semua secara teratur mengadakan acara dan pengalaman di toko mereka, termasuk sesi mode, lokakarya, dan pertemuan dengan desainer yang memungkinkan pelanggan untuk terlibat secara langsung dengan mereka dan produk mereka. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan eh, dalam rekaman hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.